Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam belajar serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan mengawali membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa tadi kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, materi yang telah Bapak siapkan adalah materi pelajaran yang baru pada pelajaran 3, Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala, jadi SWT itu adalah singkatan dari Subhanahu wa ta'ala, menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Oleh karena itu Allah sang pencipta segalanya, karena di alam ini yang terdapat hanyalah langit dan seluruh isinya dan bumi dan seluruh isinya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pernahkah anak-anakku sekalian pada malam hari melihat ke atas, ke langit angkasa gelap, tapi di sana ada bintang, ada rembulan, dan juga lain-lain. Apalagi kalau kita nanti lihat bagaimana angkasa raya ya, bagaimana angkasa raya, video-videonya itu ternyata planet itu banyak sekali, bintang-bintang itu banyak sekali, dan yang di angkasa juga termasuk burung-burung yang terbang. Sementara yang berada di bumi atau berada di sekitar kita, coba kita lihat, ada pohon dengan berbagai jenisnya ya, ada suara burung, ada binatang, ada gunung, ada lautan, ada air, bahkan ada diri kita. Semua itu ada pasti karena ada yang telah membuat. Tidak mungkin semuanya ada dengan sendirinya. Coba kalian lihat rumah yang kalian tinggali, tanya ke orang tua, apakah rumah ini sudah ada sebelum kita ada, ataukah memang dibangun baru beberapa tahun yang lalu? Pasti jawabannya rumah ini dibangun. Adanya rumah ini karena ada yang telah membangunnya. Begitulah juga alam raya ya, Allah telah menciptakan bumi yang kita pijak. Ada pohon, ada binatang, ada air, ada udara, ada api, dan seterusnya. Langit yang kita lihat, ada awan, ada bintang, ada bulan, lautan, di dalamnya ada ikan-ikan dan segala jenisnya, ada terumbu karang, ada macam-macam.
Di hutan banyak pohon, ada yang terkecil sampai yang paling besar, ada binatang, gunung, gundukan tanah yang sangat tinggi menjulang, binatang, dan semua yang kita lihat dan rasakan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya mereka karena ada yang telah menciptakan. Nah, coba kalian perhatikan di gambar berikut ini. Pada gambar 3.1 itu ada gambar manusia. Ada ayah, ada ibu, ada anaknya, dua. Siapa yang telah menciptakan mereka? Kakeknya kakek. Terus sampai kepada Nabi Adam. Yang menciptakan mereka bukanlah orang tua. Yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gambar selanjutnya 3.2 ada gambar apa itu? Ada sapi, ada bunga, ada rumput, ada pohon, dan seterusnya. Itu bukan manusia yang membuatnya. Yang membuatnya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pada gambar berikutnya 3.3 ada Pak nelayan sedang berlayar, sedang mancing ikan di lautan. Ada burung-burung, ada ombak, ada air, ada gunung, ada pohon, dan seterusnya. Nah, siapa yang telah menciptakan semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, itu Pak nelayan naik perahu, masa Allah juga yang menciptakan? Pak nelayan telah membuat perahu yang mana bahan dasarnya adalah dari kayu, dan kayu itu diciptakan oleh Allah melalui pohon. Begitu juga baju yang kita pakai, baju, pakaian, kaos, ya, itu semua manusia yang membuat, tapi bahan dasarnya dari wol, kulit wol, dari kapas, itu semua Allah yang telah menciptakan. Nah, gambar yang terakhir 3.4 ada matahari di balik gunung, ada pohon besar, ada jamur, ada rumput, ada tanah, ada batu, ada awan, dan seterusnya. Dan mereka diciptakan bukan sekedar hanya diciptakan saja, tapi dibentuk, diukur, dan seterusnya. Gunung yang tinggi maka diciptakan lebih besar dari segalanya. Supaya apa? Supaya bisa dilihat. Nah, maka ketika kita mengamati segala sesuatu, coba tanyakan, ini barang-barang ini, benda-benda ini, apakah ada dengan sendirinya ataukah ada yang telah menciptakan? Kalau ada dengan sendirinya, masa sih? Kalau ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Nah, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sedikit bahan untuk kalian diskusi ya bersama ayah dan bunda di rumah. Sikap kita, aku percaya dan yakin Allah Maha Pencipta. Nah, di sini ciptaan atau makhluk atau benda, ada pulpen, ada baju, ada mesin, ada mobil, itu siapa yang telah membuat atau menciptakan? Allah atau manusia? Semut, Allah atau manusia? Burung, Allah atau manusia? Komputer, Allah atau manusia? Pohon mangga, Allah atau manusia? Nah, silahkan didiskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Nah, selanjutnya adalah Allah Al-Khaliq. Ya. Al-Khaliq itu artinya apa? Al-Khaliq itu artinya pencipta. Nah, lawan dari Al-Khaliq adalah Al-Makhluk. Al-Makhluk itu artinya yang diciptakan atau ciptaan. Segala sesuatu selain pencipta
adalah yang diciptakan. Yang khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah adalah makhluk. Manusia, binatang, tumbuhan, lautan, air, api, awan, planet dan seterusnya itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Maka makhluk tidak boleh menyembah kepada makhluk, salah. Masa manusia nyembah pohon yang besar? Pohon yang besar adalah ciptaan Allah, kita ciptaan Allah, maka kita harusnya menyembah kepada pencipta kita, Al-Khaliq. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terakhir, anak-anak bisa kerjakan di rumah ya, mencocokkan ya, bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Silahkan dicocokkan, itu sudah Pak Guru beri contohnya. Manusia diciptakan. Nah itu seperti itu. Nah ini yang sebelah kanan, kalau dari laptop Pak Guru paling bawah diciptakan. Nah itu kurang T ya, diciptakan, harusnya diciptakan. Nah, selamat bermain dan belajar anak-anak sekalian. Semoga senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian penjelasan dari Bapak. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.